warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahima, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seperti yang kalian lihat, di belakang saya ini ada Kerajaan Kaibon atau yang disebut Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan peninggalan dari Kesultanan Banten yang berdiri tahun 1815. Kawasan Banten Lama di Kabupaten Serang banyak meninggalkan bangunan yang memiliki nilai sejarah tinggi. Salah satu bangunan yang masih tersisa adalah Keraton Kaibon yang terletak di Kampung Kroya, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasmen. Keraton Kaibon menjadi salah satu bangunan cagar budaya di Provinsi Banten yang menyimpan cerita kejayaan Kerajaan Banten Lama. Dibangun pada tahun 1815, keraton ini menjadi keraton kedua di Banten setelah Keraton Surosoan. Berbeda dengan Keraton Surosoan sebagai pusat pemerintahan, Keraton Kaibon dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah. Hal ini dikarenakan Sultan Syaifuddin sebagai Sultan Banten ke-21 saat itu, usianya masih 5 tahun. Nama Kaibon sendiri dipastikan diambil dari kata keibuan yang memiliki arti bersifat seperti ibu yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Keraton Kaibon dibangun menghadap barat dengan kanal di bagian depannya. Kanal ini berfungsi sebagai media transportasi untuk menuju ke Keraton Surosoan yang terletak berada di bagian utara. Di bagian depan keraton dibatasi dengan gerbang yang memiliki 5 pintu. Arti angka 5 ini mengikuti jumlah sholat dalam satu hari yang dilakukan umat muslim. Gerbang yang bergaya Jawa dan Bali ini memiliki ketinggian 2 meter dengan bentuk candi bentar sebagai motifnya. Gerbang ini disebut juga dengan sebutan gerbang bersayap. Pada satu gerbang, terdapat pintu padu raksa yang menghubungkan bagian depan dengan ruang utama keraton. Ruang utama keraton ini tidak lain adalah kamar tidur Ratu Aisyah itu sendiri. Dibangun dengan menjorok ke tanah, kamar tidur sang ratu dilengkapi dengan teknologi pendingin ruangan. Ini bisa terlihat dari lubang yang terdapat dalam ruangan. Lubang tersebut dahulu dapat diisi air untuk memberikan efek sejuk pada isi dalam ruangan. Keraton yang berdiri di tanah seluas mencapai 4 hektar ini dibangun menggunakan batu bata yang terbuat dari pasir dan kapur. Walaupun telah hancur, beberapa reruntuhan di keraton ini masih terlihat pondasi dan pilar-pilar yang utuh. Salah satu yang terlihat jelas adalah bangunan yang menyerupai masjid. Bangunan masjid ini berada di sisi kanan gerbang. Selain pilar-pilar yang masih utuh, di dalam bangunan tersebut juga terdapat mimbar yang berfungsi sebagai tempat berdirinya khotib. Tahun 1832, Keraton Kaibon dihancurkan oleh pihak Belanda yang dipimpin oleh Gubernur VOC saat itu, Jenderal Daendels. Penyerangan dilakukan karena Sultan Syaifuddin menolak dengan keras permintaan sang jenderal untuk meneruskan pembangunan Jalan Raya Anyar Panarukan.
Bahkan, utusan jenderal yang bernama Dupuy dibunuh Sultan hingga kepalanya dipenggal, kemudian dikembalikan kepada Jenderal VOC. Jenderal VOC marah besar sehingga menghancurkan keraton Kaibon yang meninggalkan puing-puing yang tersisa saat ini. Kini, puing reruntuhan keraton Kaibon meninggalkan cerita tentang kejayaan Banten lama. Walaupun hanya berupa reruntuhan dan pondasi-pondasi bangunan, tidak membuat pengunjung berhenti mengunjungi cagar budaya di provinsi Banten ini. Selain ingin melihat kejayaan Banten tempo dulu, keraton ini juga sering dijadikan pengunjung dan pasangan muda untuk mengabadikan diri dengan latar belakang keraton yang klasik serta artistik. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.